Udah dimulai, nanti tinggal dikat aja. 3, 2, 1, go. Dah, bismillah. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dinda Rahmawati. Saya mahasiswi KIP Siliwangi, Program Studi Pendidikan Matematika, Angkatan 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata mandiri IKIP Siliwangi 2021. Tempat KKN yang dilaksanakan yaitu di Desa Cihideng, RT 3, RW 14, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Di mana tempat tersebut merupakan domisili yang sama dengan tempat tinggal saya. Tanggal pelaksanaan siklus pertama ini dilakukan pada rentang waktu 2 hingga 7 Agustus 2021. Fokus kegiatan pada siklus pertama ini yaitu pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Rencana pertama, saya mengunjungi 3 rumah keluarga dengan memulai pendekatan yang direncanakan, yaitu pendekatan personal. Kenapa saya memilih pendekatan personal? Karena untuk memberikan kekuatan dan motivasi kepada mitra KKN. Nah, dengan menggunakan metode wawancara bebas terpimpin untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nanti pada kegiatan. Aktivitas yang dilakukan saya dalam proses KKN ini ialah mengunjungi rumah keluarga tersebut. Setelah saya menggunakan pendekatan yang telah direncanakan, setelah saya meminta izin kepada keluarga yang bersangkutan, kemudian saya mewawancarai anggota keluarga tersebut, yang dimana yang saya wawancarai adalah ibu dari keluarga tersebut. Keluarga pertama bernama Ibu Ice dengan status ibu rumah tangga yang berperan juga sebagai pendamping pembelajaran anaknya selama pandemi COVID-19. Dengan nama anak yaitu Alpiansyah, bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Kancah kelas 4. Berikut ini adalah proses wawancara yang dilakukan bersama Ibu Ice. Ibu Ice selalu mendampingi anak dalam proses belajar daring, namun Ibu Ice sangat jarang untuk ikut serta dan membantu pada kegiatan belajar siswa. Apabila anak merasa kesulitan, barulah Ibu Ice membantu proses pembelajaran anak. Guru atau sekolah kadang-kadang berkonsultasi bersama orang tua. Hal tersebut mengakibatkan orang tua merasa terbebani dengan kegiatan belajar dari rumah. Keterbatasan ilmu dan pemahaman orang tua mengenai materi pembelajaran anak adalah persoalan selanjutnya. Respon yang Ibu Ice lihat ketika anak belajar dari rumah yaitu, gimana mood anaknya ya? Kalau anaknya kalau lagi bagus ngerjainnya ya cepet, kalau enggak ya kayak sekarang lama ngerjainnya. Setelah melakukan wawancara bersama Ibu Ice, saya juga membantu dan membimbing belajar siswa sebagai bentuk partisipasi terhadap keluarga tersebut. Kemudian, saya membagikan masker, hand wash, dan hand sanitizer kepada mitra keluarga sebagai bentuk peduli terhadap kesehatan dan kebersihan keluarga tersebut. Untuk keluarga kedua, yaitu bernama Ibu Krisna yang merupakan single parents, ia juga bekerja wirausaha dan dia juga mendampingi anak dalam proses pembelajaran selama masa COVID-19. Ibu Krisna ini mempunyai 2 anak. Yang pertama, yang masih duduk di sekolah dasar kelas 5 SD Kartika, dan yang kedua duduk di bangku TK Al-Amin. Anak tersebut yang pertama adalah Jaki dan anak kedua adalah Levina. Berikut ini adalah proses wawancara dan observasi yang dilakukan bersama Ibu Krisna. Ibu dengan 2 anak ini tidak selalu membimbing dan membantu anak-anaknya dalam proses pembelajaran daring.
dikarenakan kesibukan orang tua yang harus bekerja sebagai wirausaha. Namun, ketika beliau mempunyai waktu luang, beliau akan senantiasa membantu proses pembelajaran anak-anaknya. Sekolah pun selalu memantau dan berkomunikasi bersama Ibu Krisna perihal tugas-tugas dalam pembelajaran daring. Aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran ini berupa WhatsApp dan Zoom. Media yang digunakan pada proses pembelajarannya yaitu buku paket, majalah, buku gambar, dan buku tulis. Lalu, apakah pembelajaran selama di rumah ini membebani Ibu Krisna? Oke, apakah Ibu merasa terbebani dengan pembelajaran daring di rumah? Sebenarnya iya. Karena anak saya 2. Jadi aku pusing ini 2. Terus kan anak yang gede itu paling susah banget aku ngajarinnya gede. Terus yang kecil apalagi baru masuk TK juga ya. Setelah melakukan wawancara dan observasi bersama Ibu Krisna, saya juga membantu dan membimbing belajar siswa sebagai bentuk partisipasi terhadap keluarga tersebut. Kemudian, saya juga membagikan masker, hand wash, dan hand sanitizer kepada mitra keluarga sebagai bentuk peduli terhadap kesehatan dan kebersihan keluarga tersebut. Dan keluarga ketiga yaitu Ibu Resti dengan status bekerja sebagai administrasi di sebuah toko kue. Beliau juga berperan sebagai pendamping pembelajaran anak selama masa COVID-19. Nama anak tersebut adalah Darel, yang bersekolah di Sekolah Dasar Cihideng kelas 5. Berikut ini adalah proses wawancara dan observasi yang dilakukan bersama Ibu Resti. Orang tua pada keluarga ini bergantian mendampingi anak dalam proses pembelajaran daring karena kedua orang tua ini sama-sama bekerja. Pendampingan dan bantuan dari pihak sekolah atau guru hanya dilakukan 2 kali dalam 1 semester, yaitu menjelang ujian PTS atau pekan tengah semester dan PAS, pekan akhir semester. Pembelajaran jarak jauh ini menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Form, dan juga Quizzes. Media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa buku paket dan juga LKS. Respon anak yang dilihat oleh orang tua ketika melakukan proses pembelajaran daring yaitu tergantung dengan pelajaran apa yang dikerjakan. Untuk mata pelajaran seperti matematika, anak tersebut masih tertarik untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Namun, untuk beberapa mata pelajaran seperti IPS, anak tersebut kurang meminati tugas-tugas yang diberikan. Lalu, apa beban orang tua dalam proses pembelajaran daring? Karena aku kan kerja, jadi buru-buru nih gitu materinya gitu. Jadi kita tuh harus nggak dipaksa sih, cuman diharuskan buat memahami gitu materi kelas 5 anak ini, sedangkan kan harus dibagi-bagi tugas ya, maksudnya waktunya kerja di rumah, belum lagi ada cara lain gitu. Jadi paling itu aja sih yang sedikit membebani. Setelah melakukan wawancara dan observasi bersama Ibu Resti, saya juga membantu dan membimbing belajar siswa sebagai bentuk partisipasi terhadap keluarga tersebut. Kemudian, saya juga membagikan masker, hand wash, dan hand sanitizer kepada mitra keluarga sebagai bentuk peduli terhadap kesehatan dan juga kebersihan keluarga tersebut selama masa pandemi COVID-19. Kemudian, di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021, saya memberikan penyuluhan kepada masing-masing keluarga mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Berikut ini adalah penyuluhan sebagai hasil dari kegiatan kuliah kerja nyata. Penyuluhan ini bertema pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19, yang dimana saya memberikan tips untuk mendampingi anak belajar di rumah selama masa pandemi. Yang pertama,
ada niat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar beban orang tua menjadi lebih ringan, hendaknya orang tua selalu ingat kepada Tuhan agar proses pendampingan belajar di rumah tidak menjadi beban yang berat bagi orang tua. Semua yang dilakukan orang tua semoga menjadi ladang pahala. Yang kedua, tetapkan jam belajar bersama anak. Untuk beberapa keluarga yang mengharuskan hari-harinya dihabiskan bekerja, maka untuk meminimalisir tidak terjadinya proses pembelajaran di rumah adalah dengan membuat waktu belajar setiap harinya atau di setiap minggunya. Disiplin terhadap waktu belajar adalah kunci dari proses pembelajaran yang efisien. Yang ketiga, ciptakan kondisi belajar aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan agar selama proses pembelajaran berlangsung, materi ataupun tugas-tugas yang diberikan dapat dipelajari dengan tenang dan efektif. Yang keempat, memberikan motivasi belajar kepada anak. Motivasi yang kuat adalah awal anak meningkatkan minat belajar di rumah, sehingga memberikan motivasi akan pentingnya belajar untuk diri sendiri terutama baik dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai. Karena ketika anak sudah semangat untuk belajar, anak pun akan lebih cepat dalam menerima tugas-tugas atau materi yang dipelajari. Yang kelima, berikan reward atau punishment tentang apa yang telah disepakati bersama. Memberikan reward atau hadiah adalah solusi selanjutnya agar anak memiliki keinginan untuk terus belajar walau hanya di rumah. Sebagai gantinya, berikan punishment atau hukuman jika anak melanggar ketentuan belajar yang telah disepakati, seperti mengurangi uang jajan, tidak dibolehkan menggunakan gadget, dan lain-lain. Yang keenam, jalin hubungan yang baik dengan sekolah atau guru. Menjalin hubungan dengan sekolah, terutama guru, adalah solusi selanjutnya jika orang tua kurang memahami atas tugas-tugas yang diberikan. Kegiatan tambahan yang saya lakukan sebagai bentuk partisipasi saya kepada keluarga tersebut adalah mengikuti pengajian yang diadakan oleh keluarga tersebut. Berikut ini adalah proses pengajian yang merupakan bentuk kontribusi kepada keluarga yang berada di tengah-tengah kebermasyarakatan untuk meningkatkan rasa syukur dan juga makan bersama sebagai bentuk peduli terhadap sesama keluarga yang berada di lingkungan tersebut. Setelah kuliah kerja nyata mandiri siklus 1 berlangsung, saya dapat menyimpulkan KKN ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Keluarga yang menjadi sasarannya pun sangat antusias dan mengikuti proses wawancara, observasi, dan partisipasi yang saya berikan. Selain itu, saya juga mendapat pengalaman yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Saya juga dapat membantu memecahkan masalah yang terjadi di keluarga tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya laporkan dari KKNM ini atau Kuliah Kerja Nyata Mandiri siklus pertama selama 1 minggu. Dengan saya Dinda Rahmawati, sampai jumpa di siklus-siklus KKNM berikutnya. Assalamualaikum. Bye.